Canon telah menghadirkan banyak kamera dengan teknologi paling gila. Pertama membawa 8K di mirrorless full frame, IBIS full frame paling smooth, UI paling responsif, dan performa autofocus yang udah bisa di-tag mobil. Tapi so far Canon terlihat seperti menahan teknologi terbaiknya. Lalu kira-kira gimana kalau monster yang sebenarnya hadir? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, yang seperti biasa kita akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fotografi dan juga videografi, dan juga pembahasan tentang gear-gear produksinya yang sangat asik-asik. So kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini gue pengen membahas sebuah produk yang sebenarnya belum ada. Dan bukannya gue belum megang ya, tapi produknya sendiri memang belum ada, belum diumumkan. Masih based on rumor, tapi rumor yang dibawa di sini menurut gue sangat menarik gitu, dan membuat gue sangat excited untuk membahasnya karena ada sudut pandang perspektif yang balik lagi sangat menarik untuk kita angkat. Cuman ya ini adalah rumor doang, kita based on beberapa informasi-informasi yang beredar gitu kan, jadi jangan dianggap sebagai informasi konkret aja. Sorry, jangan dibahas sebagai informasi yang konkret dulu gitu. Anggap ya sebagai have fun aja gitu, dan buat rumor biar kita bisa berharap dikit gitu. Tapi ya, di sini gue pengen membahas sebuah rumor yang berkaitan dengan kamera Canon, di mana mengutip dari canonrumors.com, katanya Canon akan menghadirkan sebuah kamera cinema dengan basis Canon EOS R5 atau R5. Jadi di sini dikatakan kalau akan hadir kamera dengan nama Canon R5C. Mungkin buat beberapa orang, kayaknya nggak mungkin, kayaknya aneh banget, bla 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 bli bli bli. Cuman menurut gue di beberapa sisi masuk akal, karena kalau kalian tidak tahu, Canon udah pernah punya Canon 1DC. Jadi ada 1DX gitu kan, DSLR Canon yang fokusnya sport fotografi, tapi Canon juga punya 1DC gitu, 1DC. Dimana C-nya sama dengan rumor R5 ini, C-nya itu stand for cinema. Jadi bukan tidak mungkin si R5 ini akan dijadikan versi sinemanya. Cuman apa ya, gue merasa di sini akan cukup menarik karena gue juga merasa form factornya akan berubah gitu dari R5 yang sebelumnya. Nanti gue akan bahas lebih jauh soal itu berkaitan dengan hal-hal atau poin-poin yang akan gue angkat di sini. Tapi gue pengen bahas ini juga. Ini juga bukan hal yang pertama, atau Canon bukan brand pertama yang mengubah kamera mirrorless-nya. Ini rumor ya, gue ngomongnya kayak seolah-olah bukan rumor gitu. Kalau ini terjadi, Canon juga bukan yang pertama yang punya cinema line based on mirrorless mereka. Karena sekarang udah ada Sony FX3. Dimana Sony FX3 itu adalah A7S Mark III yang diubah form factornya menjadi sebuah kamera cinema gitu. Menjadi cinema line up-nya Sony, jajaran FX. Jadi ya, mungkin Canon akan melakukan hal yang sama setelah melihat Sony melakukan hal tersebut dan sukses-sukses aja gitu. Dan di sini gue bukan berarti kayak tidak setuju ya. Justru gue malah sangat excited kalau misalkan Canon akan menerapkan hal yang sama. Karena gue suka banget si FX3. Cuman harganya aja yang memang gapnya lumayan banget gitu dibandingkan si A7S3. Tapi di sini Canon kalau melakukan hal yang sama, gue pengen tahu banget implementasinya seperti apa dan kira-kira bakal kayak gimana gitu bentuknya. Karena gue yakin bakal menarik. Oke, jadi pertama kenapa gue yakin form factornya akan berubah, nggak seperti... Jadi kalau kalian lihat 1DX dengan 1DC itu form factornya cukup mirip gitu. Cuman ya yang satunya ditujukan untuk cinema use gitu kan, cinema production. Nah, kenapa gue yakin si R5 ini akan berubah daripada R5 yang versi mirrorless-nya? Karena di rumor ini, dia mengklaim kalau dia akan membawa quarter mount atau mounting 3/8 gitu, antara yang kecil atau yang lebih gede, dengan tujuan untuk top handle. Dan top handle ini juga diklaim tidak akan interfering atau tidak akan bertabrakan dengan hot shoe mount-nya. Sehingga berarti
gue sih bebayangnya gini ya balik lagi kalian tinggal menginterpretasikan sendiri. Cuma gue bebayangnya ya si top handle-nya ini dipasang pada satu mounting yang letaknya itu bukan di hot shoe mount-nya gitu. Jadi form factor-nya menurut gue harusnya akan berubah. Dan si hot shoe mount-nya juga kenapa dia tidak akan interfere karena kenapa dia tidak akan bertabrakan gitu, lebih gampang gitu ya bahasanya. Kenapa dia tidak akan bertabrakan? Karena si hot shoe mount-nya ini juga akan membawa smart connection system sama seperti Canon EOS R3. Jadi ya dia akan memaksimalkan itu. Nah, kalau kita lihat jajaran sinemanya sebenarnya kita bisa ngambil contoh Canon C70. Nah, apa yang dijelaskan di sini agak berbeda sebenarnya dengan C70 karena kalau kalian lihat di Canon C70 top handle, iya dia menggunakan quarter mount, menggunakan baut gitu kan, dipasangnya kayak baut tripod, tapi dia bertabrakan dengan hot shoe mount-nya. Bener-bener hot shoe mount-nya di dalamnya ada quarter mount, lalu kita pasang si handle-nya, kita kencengin di situ, tapi hot shoe mount-nya udah nggak bisa dipakai gitu. Dia bertabrakan di hot shoe mount-nya tersebut, si top handle-nya. Nah di sini si R5C ini katanya tidak akan bertabrakan. Jadi coba dibayang-bayang kayak apa tuh bentuknya. Kalau gue sih mikirnya ya mungkin bakal mirip dengan Sony FX3 di mana bodinya akan lebih flat atasnya dan punya mounting point. Mungkin ya, kita tidak tahu, tapi ya itu cuma angan-angan aja. Sayangnya untuk saat ini ketika video ini dibuat juga gue belum nemu render rumor ya. Mungkin karena kamera tidak seasik itu untuk ada render rumornya. Nggak kayak Apple waktu MacBook Pro masih jadi rumor-rumor doang tuh, banyak rendernya yang menarik-menarik. Nah di sini nggak ada, jadi kita cuma bisa membayangkan aja gitu. Tapi dengan penjelasan kalau dia akan ada top handle yang tidak bertabrakan dengan si hot shoe, ya menurut gue harusnya form factornya akan agak berbeda gitu. Lalu dia juga bakal punya active cooling atau punya kipas di dalam bodinya, dimana itu akan membuat layar previewnya juga agak sedikit lebih mundur. Mungkin bentuknya bakal mirip si C70 juga, cuman ya ekspektasi gue akan lebih compact karena ini base-nya R5 gitu kan, yang mirrorless full frame aja. Kalau C70 kan memang dia udah cinema lain banget. Nah, tapi di sini dijelaskan kalau layarnya agak sedikit mundur untuk mengakomodir si kipasnya itu tadi. Jadi bakal menarik banget, dan salah satunya kalau misalkan ada active cooling tersebut, Canon nggak punya alasan lagi untuk membatasinya dengan overheat. Di sini yang sangat-sangat menarik, ada satu fitur, mungkin gue nggak bahas semua ya, kalian bisa baca aja di Canon Rumors gitu, dia ada Canon Log 3 juga, lalu lagi di-discuss pengen bawa Canon Log 2. Gue tidak mau terlalu bahas soal itu, tapi di sini ada satu yang sangat menarik buat gue karena dia bisa merekam 8K 30p unlimited recording dengan Canon Cinema Raw Lite. Dan Cinema Raw Lite, correct me if I'm wrong, cuman setahu gua 1DX Mark III, R5 mereka merekord RAW yang bentuknya tuh agak berbeda, sehingga waktu itu gua cukup kesulitan. Gua sering kali bahas di videonya R5 dan juga 1DX Mark III kalau RAW-nya ini agak sulit buat dipakai gitu kan. Tapi Cinema Raw Lite ini harusnya identik dengan C200 karena gue pernah pakai Canon C200, pakai Cinema Raw Lite-nya, kita coba untuk edit waktu itu di laptop ROG gue, itu lancar, sangat usable, beda dengan RAW-nya R5 dan juga 1DX Mark III. Gue balik lagi, correct me if I'm wrong, cuman seingat gue si R5 dan 1DX Mark III ini mereka membawa RAW yang belum Cinema Raw Lite, bukan CRM file gitu. Jadi ya balik lagi, gue tidak bisa pastiin juga, cuman selama ini gue coba RAW mereka itu agak berat. Sedangkan di sini dikatakan dia akan membawa Cinema Raw Lite. Tapi mari kita coba lihat sifat Canon lagi gitu ya. Apakah ini mungkin? Karena ini terasa agak too good to be true gitu buat gue. Dia membawa Cinema Raw Lite yang ekspektasi gue mirip dengan formatnya C200, mungkin dengan resolusi yang lebih besar, jadi mungkin ya agak lebih berat juga untuk diproses. Tapi ya Cinema Raw Lite selama ini udah cukup support gitu di Premiere, udah cukup bagus. Cuman kalau kita lihat si Canon C70 tidak membawa RAW video sama sekali.
yang merupakan literally kamera cinema line mereka gitu, bukan based on mirrorless. Bener-bener sensornya aja pakai C70 itu, kalau kalian belum nonton reviewnya silahkan ditonton, itu pakai sensor yang identik dengan C300 Mark II yang bener-bener udah sensor cinema banget. Jadi entahlah, ini masih rumor, dan dari rumor ini gue merasa dengan format yang dibawa aja itu kayak agak too good to be true. Tapi kalau memang Canon membawa format tersebut, membawa fitur-fitur yang disebutkan di rumor ini, gue sangat setuju gitu. Gue sangat excited dan ya nggak apa-apa lah. Cinema line mereka mulai kemakan gitu. Mulai fokuskan untuk membuat kamera yang bener-bener form factornya seperti mirrorless, kecil tapi dengan performa yang maksimal seperti kamera cinema. Apalagi Canon memang selama ini, yang makanya tadi gue bahas di opening, Canon selama ini punya teknologi yang bisa gue bilang mungkin hampir yang paling mutakhir, cuma mereka ditahan-tahan. Kayak ya kasus R5 ya, gue rasa kalau kalian cukup aktif di dunia perkameraan, kalian harusnya cukup paham gitu, R5 yang harusnya EK-nya itu jauh lebih proper gitu kan. Lalu 4K yang, dia kan 4K-nya ada dua versi tuh, yang line skipping dan yang satunya lagi tuh yang high quality, cuman kena overheat juga. Nah itu kan sebenarnya terlihat seperti ditahan gitu sama Canon, padahal dia tidak panas. Padahal Canon nih punya teknologi yang sangat mutakhir, cuma belum di-unleash aja. Dan gua rasa kalau memang R5C ini keluar dengan spek seperti ini dan nantinya nggak ada yang ditahan-tahan teknologinya, gua rasa akan jadi kebangkitan besar untuk Canon. Sebenarnya Canon udah bangkit ya, cuma mungkin dengan adanya ini kayak kalau tontonannya si Gary itu ya, Meliodas itu apa sekarang? Meliodas ya, ya kayak powernya langsung 1 juta gitu kali ya. Atau yang gampang orang inilah Dragon Ball over 9000 langsung gitu ya. Kayaknya, nah itu. Oke, itu aja sedikit pembahasannya. Gue jujur sangat excited kalau memang si Canon R5 Cinema ini hadir. Cuman ya, balik lagi, ini hanya rumor aja ya. Untuk saat ini anggap aja ini sebagai obrolan-obrolan kecil aja gitu di dunia produksi. Tapi ya, kalau dia benar-benar hadir, gue akan sangat heboh. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kalian tentang tren yang lagi terjadi gitu di dunia produksi, dan semoga bisa mengisi waktu kalian. Apalagi ya, kalau nutup tuh susah kalau nggak pakai strip emang. Oke, itu aja. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe. Lalu jangan lupa juga buat komen, kasih pendapat kalian juga soal rumor yang satu ini. Apakah mungkin terjadi, apakah tidak mungkin, atau kalian punya pendapat-pendapat yang berbeda? Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Jangan lupa tungguin video-video kita yang lainnya yang non-rumor gitu, karena kita lagi banyak juga mereview produk-produk yang sangat menarik. Salah satunya si R3 it's coming gitu kan. Jadi jangan lupa buat subscribe biar nggak ketinggalan. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Gue rasa intensitas cahayanya berubah-berubah deh Ska ya. Jendelanya tuh, ya kan? Oke guys.